Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat nikmat sehatnya lah kita masih dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 12, yaitu mengenai induksi elektromagnetik untuk part yang pertama. Induksi elektromagnetik adalah gejala terjadinya GGL induksi pada penghantar karena perubahan flux magnetik yang melingkupinya. Flux magnetik menyatakan kuat medan magnet atau induksi magnet yang dinyatakan dengan B, yang memotong suatu bidang dan merupakan hasil kali besar B dengan luas bidang A yang tegak lurus pada induksi magnet tersebut. Jika digambarkan, ada luas penampang A, kemudian ada induksi magnetiknya B membentuk sudut theta. Besar flux magnetik P sama dengan B kali A kali cos theta, di mana P itu adalah flux magnetik, satuannya Weber, kemudian B adalah kuat medan magnet atau induksi magnet dengan satuan Weber per meter kuadrat atau Tesla, kemudian A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat, kemudian theta itu adalah sudut B terhadap garis normal. GGL induksi pada kawat yang memotong medan magnet. Di sini bisa kita lihat ada gambar, itu kawat PQ pada medan magnet. Jika satu kawat lurus digerakkan dengan kelajuan tertentu memotong tegak lurus suatu medan magnet homogen, maka antara ujung-ujung penghantar yaitu titik P dan Q timbul beda potensial disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dinyatakan dengan persamaan epsilon sama dengan negatif L kali B kali V, di mana epsilonnya itu adalah GGL induksi, satuannya volt, kemudian L itu adalah panjang kawat, satuannya meter, B itu adalah induksi magnet, satuannya Tesla, kemudian V adalah kecepatan gerak kawat, satuannya meter per sekon. Jika kecepatan V tidak tegak lurus terhadap medan magnet B, maka GGL induksi yang timbul adalah epsilon sama dengan negatif L kali B kali V kali sin theta, di mana epsilon adalah GGL induksi, satuannya volt, L adalah panjang kawat, satuannya meter, B adalah induksi magnet, satuannya Tesla, kemudian V adalah kecepatan gerak kawat, satuannya meter per sekon, kemudian theta itu adalah sudut antara V dan B. Jika ujung-ujung kawat P dan Q dihubungkan sehingga terbentuk suatu rangkaian tertutup, maka dalam kawat PQ akan mengalir arah induksi, di mana besar arus induksi atau I induksi itu dinyatakan I induksi sama dengan epsilon per R atau sama dengan negatif L kali B kali V per R, di mana I induksi itu adalah arus induksi, satuannya ampere, epsilon itu adalah GGL induksi, satuannya volt, kemudian R adalah hambatan rangkaian tertutup, satuannya ohm, kemudian L adalah panjang kawat, satuannya meter, B adalah induksi magnet, satuannya Tesla, dan V adalah kecepatan gerak kawat, satuannya meter per sekon.
Arah arus induksi PQ dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Buka telapak tangan kanan dengan keempat jari selain jempol dirapatkan. Kemudian arahkan keempat jari sesuai dengan arah induksi magnet B. Kemudian arahkan jempol sehingga menunjuk sesuai dengan arah kecepatan V. Maka arah telapak tangan mendorong menunjukkan arah induksi dalam kawat atau penghantar. Keempat jari itu menandakan arah medan magnet. Kemudian V itu adalah kecepatan jempol. Di jempol itu V atau arah kecepatan. Kemudian arah telapak tangan ini menandakan atau menunjukkan arah induksi kawat. Hukum Faraday. Hukum Faraday berbunyi, GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Secara matematis dirumuskan, epsilon sama dengan negatif N dP per dt, atau epsilon sama dengan negatif N kali delta P per delta T, dimana delta P nya itu P2 kurang P1, sehingga epsilon sama dengan negatif N kali P2 kurang P1 per T2 kurang T1, dimana N adalah jumlah lilitan, kemudian epsilon adalah GGL induksi satuannya volt, kemudian delta P itu sama dengan P2 dikurang P1 atau perubahan flux, kemudian delta T adalah T2 dikurang T1 atau perubahan waktu. Penyebab utama timbulnya GGL induksi adalah terjadinya perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh suatu loop kawat. Faktor penyebab timbulnya GGL induksi pada suatu kumparan yaitu yang pertama, perubahan induksi magnet atau delta B, kemudian yang kedua, perubahan luas bidang kumparan atau delta A, yang ketiga, perubahan orientasi bidang kumparan terhadap arah medan magnet atau delta theta. Yang pertama kita bahas GGL induksi akibat perubahan induksi magnet. Jika kita masukkan ke persamaan, ke dalam persamaan, maka epsilonnya sama dengan min N kali A kali cos theta kali B2 kurang B1 per T2 kurang T1. Untuk kasus medan magnet tegak lurus bidang kumparan, tetanya itu sama dengan 0 derajat dikurang cos theta sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi epsilon sama dengan N kali A kali B2 kurang B1 per T2 kurang T1, di mana N adalah jumlah linitan, kemudian epsilon adalah GGL induksi satuannya volt, A adalah luas kumparan satuannya meter kuadrat, B2 kurang B1 itu berarti perubahan induksi magnetiknya, B2 nya adalah induksi magnet akhir, satuannya Tesla, B1 maka induksi magnet awal satuannya Tesla. T2 kurang T1 itu adalah perubahan waktu. Yang kedua adalah GGL induksi akibat perubahan luas bidang. Persamaannya, epsilon sama dengan min N kali B kali cos theta A2 dikurang A1 per T2 dikurang T1.
Untuk kasus medan magnet tegak lurus bidang kumparan, maka berlaku epsilonnya sama dengan min NB kali A2 min L1 per T2 kurang T1, di mana N adalah jumlah liritan, epsilon adalah gejala induksi satuannya volt, B adalah induksi magnet satuannya Tesla, kemudian A2 dikurang A1 itu adalah perubahan luas bidang, di mana A2 nya berarti luas kumparan akhir, satuannya meter kuadrat, A1 itu pun luas kumparan awal, satuannya meter kuadrat, kemudian T2 dikurang T1 itu adalah perubahan waktu. Yang ketiga, GGL induksi akibat perubahan orientasi bidang kumparan. Persamaannya, epsilon sama dengan min N kali B kali A kali cos theta 2 dikurang cos theta 1 per T2 dikurang T1, di mana N adalah jumlah liritan, epsilon adalah GGL induksi satuannya volt, kemudian A adalah luas kumparan satuannya meter kuadrat, dan B adalah induksi magnet satuannya Tesla. Kemudian cos theta 2 dikurang cos theta 1 itu adalah perubahan sudut bidang kumparan, kemudian T2 kurang T1 adalah perubahan waktu. Contoh soal yang pertama, sebuah penghantar yang panjangnya 0,3 meter digerakkan dalam medan magnet homogen 0,5 Tesla dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berapakah besarnya beda potensial yang timbul pada ujung-ujung penghantar tersebut? Maka penyelesaiannya diketahui L-nya sama dengan 0,3 meter, panjang penghantarnya, kemudian B-nya 0,5 Tesla. Kecepatannya 6 meter per sekon, berarti V-nya sama dengan 6 meter per sekon. Ditanyakan adalah berapa besar beda potensialnya pada ujung penghantar, maka yang ditanyakan berapa GGL-nya, epsilonnya sama dengan berapa. Maka GGL induksi pada kawat yang digeser itu besarnya epsilon sama dengan L kali B kali V, di mana GGL-nya atau epsilonnya itu sama dengan L-nya 0,3 dikali B-nya 0,5 dikali V dikalikan 6, sehingga epsilonnya sama dengan 0,9 volt. Jadi besarnya beda potensial yang timbul pada ujung-ujung penghantar itu besarnya adalah 0,9 volt. Contoh soal yang kedua, suatu kumparan terdiri atas 1000 liritan dan memiliki hambatan 10 ohm. Kumparan melingkupi flux magnetik yang berubah terhadap waktu sesuai persamaan berikut. Pi sama dengan T tambah 2 kuadrat. Yang ditanyakan berapa kuat arus yang mengalir pada saat T sama dengan 0 sekon adalah, maka dari soal itu dapat kita peroleh apa yang diketahui, berarti N-nya sama dengan 1000 liritan, kemudian hambatannya R sama dengan 10 ohm, kemudian persamaan flux magnetik terhadap waktu, Pi-nya sama dengan T tambah 2 kuadrat, maka T tambah 2 kuadrat itu sama juga dengan T kuadrat ditambah 4T ditambah 4. Yang ditanyakan berapa kuat arus yang mengalir pada saat T-nya sama dengan 0 sekon. Maka epsilon sama dengan min N per dP per dt. Mana epsilonnya itu bisa kita ubah menjadi I kali R sama dengan min N d T kuadrat ditambah 4T per 4 per dt, dimana I kali R nya 10 sama dengan min 1000 dikali, kita tarik persamaannya, kita turunkan T kuadrat ditambah 4T per 4 per dt, berarti yang kita turunkan itu terhadap T nya, yang ada T nya kita turunkan, sehingga T kuadrat ditambah 4T per 4 itu sama dengan turunannya 2T per ditambah 4.
Sehingga masukkan T-nya itu sama dengan 0 sekon, masukkan yang ada T-nya itu, kita ubah jadi 0 sekon, sehingga 10i sama dengan min 1000 dikali dengan 2 dikali 0 ditambah 4, sehingga 10i sama dengan min 1000 dikali dengan 0 tambah 4 itu sama dengan 4 dikali 1000, sehingga 10i sama dengan 4000, sehingga i sama dengan 4000 dibagi dengan 10, dapatlah min 400 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada saat T sama dengan 0 sekon itu adalah 400 ampere. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.